good of the people is the supreme of law. Apa yang baik bagi rakyat adalah hukum tertinggi. Cicero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penilai debat, kami tim debat UIN Radinita Lampung. Perkenalkan saya Farani selaku pembicara pertama, Ari selaku pembicara kedua, dan Tirafi selaku pembicara ketiga. Sebelum kami mengelaborasi lebih dalam ranah argumentasi kami, izinkan kami menyatakan sikap sepakat pada mosi perdebatan kali ini, yaitu keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dewan juri yang terhormat, maraknya budaya patriarki menjadi bibit munculnya problematika gender dalam masyarakat, seperti marginalisasi, second class, subordinasi, dan stereotip. Salah satu komitmen pemerintah adalah membuka ruang bagi seluruh wanita di Indonesia untuk bisa terjun dalam ranah politik. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Indonesia ke dalam International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau ISDAP, yaitu sebuah kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Dewan juri yang terhormat, keberpihakan kami pada mosi perdebatan kali ini didasari 3 argumentasi utama. Pertama, dengan penguatan dan penerapan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% akan memperhatikan kepentingan perempuan serta menghilangkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Kedua, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% adalah hal yang konstitusional dan hak warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Ketiga, hadirnya PKPU nomor 10 tahun 2023 berupaya untuk mereduksi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Aturan ini tidak sejalan dengan semangat perjuangan perempuan yang hingga sampai pada saat ini masih berusaha untuk meningkatkan keterwakilannya di dalam parlemen. Yang selanjutnya akan dielaborasi lebih dalam oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga daripada tim kami. Dengan berpegang pada prinsip ecum et bonum est lex legum, yang artinya apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum, maka kebijakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD harus diperhatikan secara khusus. Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah usul fikih al-aslu tasawwuri jali wa nisa fi ahkami syariah. Hukum asal antara laki-laki dan wanita dalam syariat adalah sama. Dewan juri yang terhormat, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD adalah hal yang konstitusional. Hal tersebut diatur pada pasal 27 ayat 1, pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Secara lebih spesifik, hal tersebut juga diatur pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dengan hadirnya PKPU nomor 10 tahun 2023 pada pasal 8 ayat 2 yang mengatur tentang perhitungan 30% setiap daerah pemilihan. Jika perhitungan menghasilkan angka pecahan dengan 2 tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, maka perhitungan akan dibulatkan ke bawah. Hal inilah yang berupaya untuk mereduksi keterwakilan kuota perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Berdasarkan daripada data Badan Pusat Statistika pada tahun 2021, jumlah persentase perempuan dalam parlemen baru 21,89%. Berangkat dari hal tersebut, Dewan Juri yang kami hormati, diperlukan lagi untuk peran perempuan di dalam parlemen agar dapat merepresentasikan suara perempuan di dalam parlemen. Berdasarkan landas pikir tersebut, sebagaimana dikatakan Epictetus, as physicians are the preserve of the sick, so are the law of the injured. Seperti halnya para dokter yang merawat orang sakit, maka hukum merawat orang yang dirugikan. Oleh karena itu, kami mengajukan 2 hal pokok terkait solusi dan rekomendasi. Pertama, yaitu dengan melakukan harmonisasi antara regulasi dan stakeholder dalam implementasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Harmonisasi bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih sehingga mendapatkan kepastian hukum. Kemudian melakukan konsolidasi seluruh stakeholder agar memiliki satu visi dalam merumuskan kebijakan. Kedua, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik agar memunculkan kesadaran politik bagi kaum perempuan serta dapat mengusungkan kader partai politik yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Atas dasar hal tersebut, kami selaku tim pro menyatakan dengan mantap, tegas, dan lugas bahwasanya kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.